Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Kalau di buku kalian itu adalah pada halaman 93 anak-anak ya. Nah, langsung saja, di sini materinya adalah tentang bercerita tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada sedikit lagu, mungkin kalian sudah hafal ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Kita bekerja sehari-hari untuk mencari nafkah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Nah, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Dari sini makna lagu ini adalah mengajarkan pada kita bahwa walaupun kita itu hidup beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, akan tetapi kalau kita tidak sembahyang, kita tidak sholat, hidup kita itu tidak ada gunanya. Berarti dari lagu ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus menjalankan kewajiban, yaitu adalah sholat lima waktu. Jadi sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Jadi kita wajib mengerjakan sholat lima waktu. Nah, kita lanjutkan. Pernahkah kamu melihat Ka'bah atau gambar Ka'bah? Apakah kamu tahu ada sebuah batu di salah satu sudut Ka'bah? Sudah tahu? Batu apakah itu? Apa kamu ketahui dari peristiwa apa gambar di atas? Bagaimanakah sifat seorang muslim dewasa, contohnya Rasulullah dalam beraktivitas sehari-hari? Untuk lebih memahami, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perhatikan di sini ada gambar seorang yang sedang meletakkan sebuah batu hitam, diangkat pakai surban dan ditaruh pada Ka'bah. Batu apakah itu? Nah, nanti ada materinya di bawah. Jadi batu ini adalah batu Hajar Aswad. Nah, kita lanjutkan. Kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak masih kanak-kanak, beliau itu sudah harus hidup dalam kondisi yang berat, yaitu di usia 6 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibundanya Siti Aminah sudah meninggal. Di usia tersebut beliau sudah dalam keadaan yatim piatu, yaitu tidak mempunyai ayah dan
dan ibu. Menginjak dewasa, menginjak remaja pun harus kehilangan dua sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib kakeknya dan Abu Thalib pamannya. Jadi pada usia remaja beliau juga harus kehilangan kakeknya dan pamannya. Tetapi kondisi tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad sebagai pribadi yang penuh dengan kesabaran dan penuh kepedulian. Nabi Muhammad SAW pernah diajak berniaga ke negeri Syam. Apa berniaga? Berniaga itu berdagang, berjual beli ke negeri Syam. Padahal jaraknya sangat jauh dan resikonya cukup berbahaya karena selain cuaca yang ekstrim, seperti musim ini adalah cuacanya ekstrim, sedikit panas dan sedikit hujan. Sedangkan cuaca di negeri Syam itu kenapa dikatakan sebagai cuaca yang ekstrim? Karena di sana itu daerahnya adalah daerah gurun pasir dan di sana itu hampir tidak ada hujan. Jadi cuaca ekstrimnya itu adalah sering terjadi badai di gurun pasir. Ada juga gangguan gerombolan perompak yang dapat mengancam keselamatan harta benda, bahkan nyawa. Namun Nabi Muhammad SAW tetap turut ikut berdagang dengan rasa sabar. Kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya inilah yang membuat beliau Rasulullah SAW menjadi pribadi yang dewasa, mampu bertahan karena beliau yakin Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada kerabat dan sesama manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi sedikit dari sini kita dapat mencontoh, dapat meniru sikap dari sikap ini masih sikap yang sedikit dari Nabi Muhammad, yaitu adalah sebagai pribadi yang sabar dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi kondisi yang bagaimanapun harus dalam keadaan sabar. Terus kita lanjutkan, Nabi Muhammad SAW bekerja. Jadi tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad pernah mengembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya beliau selalu melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab atau tekun. Jadi Nabi Muhammad itu kalau berdagang ataupun mengembala kambing itu harus dengan sungguh-sungguh, tekun dan tidak pernah menyerah. Abu Thalib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya karena melihat kesungguhannya itulah beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga, untuk berjualan, karena melihat Nabi Muhammad itu orangnya itu tekun dalam bekerja. Akhirnya Nabi Muhammad diajak pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangannya yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Jika barang tersebut dalam keadaan cacat, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi Nabi Muhammad itu kalau berdagang
kalau berdagang. Itu kalau barang dagangannya itu kok ada yang cacat, misalkan buahnya itu berlubang dimakan ulat, itu buahnya itu dagangannya itu tidak disembunyikan, jadi malah diperlihatkan, ini dagangannya cacatnya seperti ini. Jadi kalau barang dagangannya itu cacat dan Nabi Muhammad itu menjual dengan harga yang beda, tidak sesuai dengan harga yang normal, jadi barangnya itu barang dagangannya itu dijual sesuai dengan kondisi cacatnya itu. Jadi dari sini kita dapat mencontoh bahwa kalau kita berjualan, kalau kita berdagang, kita harus menunjukkan apa adanya. Jadi tidak boleh kita sembunyikan. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu memiliki sifat yang jujur. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi, bahkan ia mendapatkan untungan yang besar. Jadi dari kejujurannya, jadi kejujuran Nabi Muhammad, beliau itu mendapat keuntungan yang besar, untungnya besar. Jadi malah tidak rugi sebenarnya, malah beruntung. Jadi para pedagang itu senang. Ini ya, selanjutkan. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang senang dan banyak membeli barang dagangan, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad SAW tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Nah, ini perlu kita contoh akhlaknya Nabi itu kalau berdagang itu sesuai barangnya. Jadi tidak menyembunyikan barang dagangan yang jelek. Terus kita lanjutkan. Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisarah, salah seorang kepercayaan Khadijah, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW selama perniagaan dan keberhasilannya. Juga sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Jadi Khadijah itu adalah seorang pedagang yang kaya. Dia itu sangat kagum mendengar cerita bahwasanya Nabi Muhammad itu dalam berdagang itu bagus, tidak pernah berbohong, dan hasilnya itu sangat memuaskan. Nah, kita lanjutkan untuk yang C, pernikahan Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah adalah daerah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang posisi daerahnya di bagian Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Kondisi saat itu masyarakat berperilaku jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Masih bersifat kebodohan dan tidak ada hukum Islam, tidak ada syariat Islam. Kondisi saat itu masyarakatnya berperilaku jahiliyah, dan saat itu Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang sekitarnya. Beliau dijuluki sebagai julukan Al-Amin. Nah, ini Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya, karena Nabi Muhammad SAW memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Kejujuran dan kesadarannya membuat banyak orang yang mempercayainya. Saat dahulu remaja, Nabi Muhammad SAW berdagang dan banyak
Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga, sifat yang jujur, mulia, menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Dari sifat yang jujur itu akhirnya menarik simpati, menarik rasa belas kasihan, menarik simpati seorang yang bernama Siti Khadijah. Itu adalah seorang saudagar kaya di kota Mekah. Saat itu Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun bekerja padanya untuk menjual barang dagangannya ke negeri Sam. Terus Nabi Muhammad SAW dipercaya dan ditemani oleh Maisarah, itu adalah orang kepercayaan Siti Khadijah. Aktivitas tentang cara dagangannya diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Akhirnya sehingga mengutus Nufaisah binti Munyah untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Maisarah, akhirnya Maisarah tertarik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan setujui. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mas kawin 20 ekor unta. Jadi waktu itu Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang. Jadi dagangannya itu adalah unta. Umur Khadijah pada waktu itu adalah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad masih berusia 25 tahun. Dalam pernikahannya Nabi Muhammad SAW dianugerahi 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Semua anak laki-laki Muhammad wafat waktu masih kecil dan anak perempuannya masih hidup sampai Nabi Muhammad adalah Fatimah. Terus yang D, ini adalah sebuah peristiwa Hajar Aswad. Sebelum masa kenabian, pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa di kota Makkah yang dilanda banjir besar ya, sehingga meluap ke Baitul Haram. Akibatnya peristiwa itu orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Ka'bah Baitul Haram adalah orang Romawi yang bernama Takum. Ini ya. Ketika pembangunan sudah sampai pada Hajar Aswad, mereka saling berselisih. Jadi engkel-engkelan ya. Jadi mereka itu pengen menang sendiri, pengen menjadi orang yang terdepan, yaitu apa? Tentang peletakan Hajar Aswad. Sampai mereka berselisih, hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhak adalah Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, beliau berpikir sejenak mencari agar keputusan adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian beliau membentangkan surbannya, meletakkan Hajar Aswad di surban tersebut, seraya memanggil utusan masing-masing kabilah, masing-masing dari suku Quraisy itu. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempat, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Akhirnya semua orang tadi adalah
ikut dalam meletakkan Hajar Aswad. Maka dari itulah Nabi Muhammad itu dikenal sebagai pribadi yang baik, dapat dipercaya sehingga memiliki julukan Al-Amin. Jadi dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus bersifat adil, bersifat jujur dalam melakukan kegiatan apapun. Katakanlah apapun itu resikonya dengan jujur, anak-anak ya. Jadi kita harus meneladani sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memiliki sifat Al-Amin, yaitu artinya dapat dipercaya. Kita kalau misalkan kita itu berbohong sekali ya, anak-anak ya. Kalau kita itu pernah bohong sekali pada seseorang, kita itu tidak akan pernah dipercaya, karena kita sudah pernah bohong. Maka dari itu anak-anak, jangan pernah atau jangan sekali-kali kita memiliki atau melaksanakan sifat sebagai seorang pembohong. Apapun itu resikonya anak-anak, katakanlah dengan jujur. Nah, memberi contoh kepada saudara teman agar dapat mengambil keputusan harus adil dan bijaksana, tidak pilih kasih. Ini ya, tidak memilih si A kaya saya pilih, si A miskin tidak saya pilih, si A jelek tidak saya temani, si A uangnya banyak saya temani, itu tidak boleh. Apabila diberi kepercayaan tidak boleh sombong atau tinggi hati. Nah, sekarang untuk yang bagian mutiara hikmah ini nanti silahkan ditulis di buku kalian. Sifat wajib yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi sifat yang harus kita contoh atau kita teladani. Nanti silahkan ditulis nomor 1 urut ya. Sidik nanti ditulis di depan sini. Ditulis di depan ya, jangan di tengah seperti buku ini. Nanti tulis di depan 1, keterangannya apa. Sidik artinya benar, terus keterangannya ditulis di bawahnya. Terus yang kedua ditulis di bawahnya nomor 2 amanah. Nah, nanti sampai pada yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Mutiara hikmah nanti silahkan ditulis sampai pada rangkuman ini ya. Nanti silahkan ditulis ini mutiara hikmah sampai terakhir. Mutiara hikmah ini disimak sampai terakhir. Terus yang berikutnya adalah rangkuman ini. Ini ditulis sifat-sifatnya ini juga. Ini ditulis sampai yang terakhir adalah ini sampai Al-Amin. Ini ya, nanti silakan Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini kita sudahi dulu. Semoga kita semua dapat mencontoh, dapat meniru sikap dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi jalan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, menjadi orang-orang yang nantinya di akhirat nanti selalu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.